Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari eWisdom, channel dari Aruna Jogito Official Channel. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Bagaimana situasi Anda dalam segala hal, dalam situasi hari-hari ini, biarlah sejahtera daripada Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada kesempatan ini saya menyampaikan ada 2 seri, baik hari ini atau minggu depan, terkait dengan peristiwa perumpamaan tentang pukat. Bapak Ibu, bagaimana kerjaan sorga mencari ikan, bagaimana itu di prosedurnya, ada tata caranya, ada perilakunya harus ditetapkan untuk supaya kita menjadi ikan yang Tuhan inginkan. Saudara Tuhan, Anda siapkan saja catatan dan bagaimana Anda mendengarkan, biarlah topik ini menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Saudara sekalian. Bagi saudara-saudara sekalian yang baru bergabung, Bapak Ibu, saya sarankan untuk Anda mendengar topik ini dan topik-topik yang lain terkait dengan akhir zaman, supaya Anda mendapat gambaran lengkap terkait dengan apa yang mau saya sampaikan di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua saya mau sampaikan terima kasih sekali untuk bantuan dalam segala bentuk dana, daya, apapun doa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada kita. Kita semuanya mengucap syukur dan berdoa kembali pada Bapak Ibu supaya tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan memberkati berlimpah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu saja saya bisa sampaikan. Selamat menikmati pelajaran tempat ini dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Diperiksa 2 kali, 3 kali, dibolak-balik diperiksa apakah ikan ini baik, apakah ikan ini sehat, apakah jenisnya pas. Waktu diperiksa dengan baik, aduh cilaka. Karena ada apa? Ada luka di sana dan ada penyakit di sana. Ini bukan ikan baik ya sebetulnya. Ini oke. Ikan yang tampak baik. Nih, ini baik nih Bapak Ibu. Tampak baik. Ikan ini sungguh sayang sekali. Panjangnya pas, beratnya pas, ukurannya cocok sekali. Tetapi sungguh sangat amat sayang sekali. Ini terpaksa dibuang. Kenapa? Karena ikan ini ternyata cacat Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa cacat? Matius 7 mengatakan dengan jelas. Saya akan bacakan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat tuh. Bukan kami mengusir setan demi namamu? Bisa mengusir setan Bapak Ibu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini demi namamu loh Bapak Ibu. Bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata ikan yang tampak baik ini adalah pembuat kejahatan. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah
Seperti apa itu namanya jahat, gitu ya. Alkitab merangkum dengan banyak hal terkait dengan perbuatan yang jahat. Perbuatan yang hari ini kita buat, kita harus dicek, diulang kembali, kita harus periksa kembali apakah ini jahat di mata Tuhan. Nih, jahatnya di mata Tuhan. Nah, mengejutkan Bapak Ibu karena ikan ini sudah indah, sudah bagus, ukurannya pas, ukurannya indah dan pas sekali untuk proses ini. Tapi ternyata dia ada luka. Tidak bagus untuk diambil sebagai bahan untuk produksi, jadi harus ditinggal. Bapak Ibu, ini yang sangat mengecewakan, ikan yang tampak baik ini. Tetapi Bapak Ibu, yang keempat, ini akan dibawa ke dalam pasu. Tidak akan ditinggal. Ikan yang benar-benar tepat. Ikan yang cocok sekali. Ikan ini masuk dalam pasu dan dibawa ke pantai. Nah, Bapak Ibu, betapa kita berharap kita itu adalah yang ini. Nah, bukan yang ini. Bukan yang ini. Nih. Dan bukan yang ini. Alkitab sudah berkata di sini, demikian pula kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Tidak terlalu berlebihan, Bapak Ibu, kerajaan sorga. Ini bicara kerajaan sorga. Nah, Anda mungkin bertanya, Pak, ini kaitannya dengan yang apa, Pak? Saudara Tuhan, kerajaan sorga itu erat sekali dikaitkan dengan pengangkatan. Ini erat ininya dengan pengangkatan ya, pengangkatan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dengarkan lagi siaran pengangkatan yang sudah pernah ditayangkan. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di kisah pengangkatan itu akan dijelaskan mengenai hal yang menarik soal pengangkatan, situasinya, hal yang terkait dengan waktu, bukan waktu harinya ya, tapi hal-hal apa yang mendahului dan hal-hal apa yang terjadi pada saat pengangkatan. Anda boleh dengarkan itu lagi. Nah, Bapak Ibu, ini loh, kerajaan sorga bicara ini. Ini yang Tuhan cari. Ini yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukan yang namanya ular, bukan lindungi undang-undang, bukan ikan kecil, bahkan ikan yang tampak baik sekali, tapi sebetulnya pembuat kejahatan, itu harus dihilangkan. Dengan menyesal sekali, itu sudah tampak baik, tapi aduh sayang sekali, Bapak Ibu, itu harus ditinggalkan. Nah, Tuhan mengatakan, ikan yang benar-benar inilah yang akan masuk kerajaan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat kisah ini soal pengangkatan, Bapak Ibu bisa tahu bahwa ini loh yang Tuhan tuju. Menuju ini. Orang sering bertanya, Pak, bagaimana antikris bisa bekerja? Kok bisa masuk sampai ini bisa kena, ini bisa orang yang ini bisa kena, ini bisa kena. Seperti apakah orang itu? Nah, saudara saya Tuhan, satu dalam catatan di Alkitab, saya akan membuka 1 Yohanes ke-2 ayat 19. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 19. Anak-anakku, ini adalah pernyataan soal antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, abad pertama dari kisah ini. Nih kisah ini. Ini yang Tuhan tuju.
Ini jadi fokus pokok, fokusnya ke sana. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Itu adalah waktu yang terakhir. Kalau abad pertama sudah waktu yang terakhir, bagaimana mungkin dengan abad ke-21? Itu jaraknya semakin dekat dan semakin dekat lagi. Nah, seperti yang telah kamu dengar, telah didengar, berarti sudah ada. Seorang antikristus akan datang. Ini antikristos nih, antikristos. Oke, saya paham. Nah, seorang antikristos, satu orang. Sekarang telah bangkit antikristoi, antikristi. Banyak antikristus. Ini ada di tiap zaman. Di abad 1 sampai 21 bahkan terus ke depan. Tetapi antikristos itu hanya satu, Bapak Ibu. Anda harus berpikir dong, nggak mungkin antikristus bisa muncul kalau nggak ada antikristi. Dia harus bawa institusinya, dia harus bawa armadanya, dia harus bawa orang-orangnya, harus ada di sana. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua. Tidak semua. Nah, tidak semua ya. Ingat ini jadi sebuah perkataan di sini. Jadi antikristi bisa datang dari orang Kristen dan tidak semua orang Kristen. Nah, kalau kita mengatakan perkataan di sini kata kita itu siapa? Gitu ya. Ini. Memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita. Kita ini siapa? Nih, kita ini siapa? Yohanes sedang menulis untuk berbicara kepada orang-orang Kristen. Di situ ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, gitu ya. Nah, kita ini mengacu bahwa antikristus itu berasal dari sini. Kita itu bisa berarti adalah orang Kristen dan atau Yahudi. Nih, Kristen dan atau Yahudi. Nah, Bapak Ibu, dari sini Anda sudah bisa menebak bahwa orang antikristus itu ada dua ciri atau minimal satu ciri yang pasti, itu ini. Nah, Anda nanti bisa melihat lagi cerita mengenai Kristen dan Yahudi ini di topik-topik soal sebelumnya, baik pengangkatan atau topik-topik sebelumnya yang ada. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, saya mau menceritakan bahwa satu hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bagaimana kita harus memilih kehidupan kita sebelum Tuhan datang. Nih, Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang,
manusia harus memilih. Tapi pilihan itu akan dengan cepat diambil untuk menjadi satu maksud Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita berpikir sampai di mana iman kita, sampai di mana tingkat kita memahami firman Tuhan. Pak, saya sudah pasti bukan ular, Pak. Oke, itu bagus. Orang-orang yang punya racun, punya pemikiran buruk, itu tidak akan masuk. Baik, tapi masihkah Anda adalah binatang yang dilindungi undang-undang? Oh, saya sudah lewat, Pak. Oke, yang berikutnya, apakah Anda ikan hias? Ikan, tapi kan hias. Harusnya ada di akuarium, tidak di pengambilan ikan di dalam pasu. Atau Anda mungkin seorang ikan yang kecil. Ikan yang kecil itu menarik, tapi sayang sekali harus tertinggal atau terbawa mati. Atau mungkin Anda ikan yang besar, tapi masih harus diperbaiki lagi. Ingat bahwa Tuhan hanya mengambil orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus dan setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dipanggil terkait dengan Wahyu, mengatakan Wahyu 17 ayat 14, saya akan bukakan sebentar. Wahyu 17 ayat 14. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu, dan mereka akan menang. Ini bicara hal yang menarik sekali. Saya akan buka sebentar lagi. Saya hapus ya Bapak Ibu. Wahyu 17. Wahyu 17. Bicara mengenai 3 hal yang dipanggil. Sudahkah saya dipanggil? Sudahkah engkau dipanggil? Ini jawabannya. Ada orang yang dalam panggilan itu dia dipanggil tapi dia tidak menjawab. Itu ya. Dipanggil. Tetapi tahap kedua adalah dipilih. Dipilih ini adalah rencana Tuhan. Tuhan memilih kita untuk menjadi seseorang yang seperti apa di muka bumi adalah pilihan daripada Tuhan. Kita tidak bisa memilih diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita mungkin dipanggil, sudah menerima, oke, dipilih. Nah, dipilih ini ada banyak orang yang gagal karena dia tidak setia dengan pilihan Tuhan. Dia berpikir bahwa pilihan Tuhan tidak sebaik pilihannya. Itu merupakan sebuah hal yang salah di mata Tuhan. Dipilih artinya dia setuju untuk melakukan itu dan setia. Menjadi setia, ini katanya sama dengan iman, dalam bahasa aslinya sama. Ini dengan iman. Setia itu setara dengan iman. Pistis, pistea, gitu ya. Ini terkait dengan besar kecilnya ikan. Iman. Jadi sudah dipanggil, ditempatkan di sebuah tempat, dan ditentukan intinya orang itu mau setia. Dengan setia ini, maka ukurannya akan bertambah besar dan bertambah besar. Iman terkait dengan besar kecilnya ikan. Tetapi ikan yang besar tidak boleh cacat pada saat Tuhan mau memeriksa dia ke dalam pasu. Nah, ini adalah warning daripada Tuhan yang harus Anda ikuti supaya Anda mengerti siapa saja orang yang di akhir zaman ini Tuhan akan panggil dan kelak akan masuk dalam kerajaannya. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita melihat hari-hari ini, Anda mungkin pernah mendengar sebuah kesaksian dari hamba Tuhan. Saya akan sebutkan nama saja karena memang ini sudah dia berkata dan ia ingin ini disampaikan pada banyak orang. Pastor Benny Hinn, Anda pernah mendengar ini, pernah membaca
Satu hari, Pastor Benny Hinn ini mendapatkan serangan jantung dan dia masuk ke rumah sakit untuk dirawat dalam kondisi yang ya antara hidup dan mati waktu itu. Waktu dia sedang beristirahat di rumah sakit, dia bermimpi. Mimpi ini begitu nyata dan dia menceritakan ini kepada banyak orang supaya orang-orang bisa mendengar dan mengambil manfaat dari mimpi ini. Apa yang terjadi? Dalam mimpi itu, Pastor Benny Hinn berjalan. Ada sebuah deretan orang yang begitu panjang dan mereka berjalan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan di ujung ada banyak orang yang mengantri dengan baju yang putih dan mengantri semuanya. Beliau juga mengantri di situ dan dia melihat di ujung ada seorang pemain piano. Dan di ujungnya lagi ada Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lihat pada saat satu orang dipanggil namanya dan orang itu maju ke depan, waktu dia melihat apa yang terjadi, Tuhan itu cuma diam. Dan dia cuma begini saja. Tangannya begitu. Dan cuma melihat. Nah, kalau Tuhan sudah begini, maka pemain piano itu akan memainkan musik yang sangat jelek. Dan bunyinya akan mengerikan sekali. Dan tidak berapa lama, ada makhluk keluar dari tempat yang lain dan membawa orang ini pergi tidak masuk kerajaan sorga. Nah, kalau satu ketika nama dipanggil lagi dan bosnya mengatakan, kepalanya begini-begini, lalu orang ini akan berdiri dan pemain piano itu akan menyanyikan lagu yang indah sekali dan terbukalah pintu sorga dan malaikat menyambut orang ini. Apa yang dikatakan oleh Benny Hinn bahwa orang yang masuk ke sana jumlahnya tidak banyak. Dia sangat takut sekali waktu dia ingin masuk ke sana. Tetapi antrian itu tidak bisa dilongkap. Apa yang terjadi pada saat itu sudah sampai pada batasnya dia, dan namanya dipanggil. Dia sangat ketakutan, dia tidak berani memandang Tuhan, dan dia cuma menunduk sekali, dan inilah tiba saatnya hari itu. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia menunduk, dia takut sekali, Tuhan sudah begini. Gitu. Sambil memandang kepada dia tidak berani memandang Tuhan, dia hanya menundukkan kepalanya. Dan Tuhan berkata, Bapak Ibu, Anda tahu apa yang terjadi? Hari itu, Pastor Benny Hinn terbangun. Tidak selesai, Bapak Ibu, ceritanya tidak selesai. Jadi Bapak Ibu, dia sudah terbangun, dan itulah yang dia alami. Dia menjadi sangat takut dan dia merasa bahwa cerita ini adalah benar dan dia harus bercerita kepada banyak orang. Bapak Ibu, kisah ini tidak selesai. Kita tidak pernah tahu apa akhir dari pilihan atas hidupnya dia. Tetapi dia bersyukur sekali hari itu dia mendapatkan mimpi ini. Dalam mimpi ini dia berhasil untuk menceritakan pada banyak orang. Dan dia berkata terus terang, aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu, hasil dari cerita ini, saya ceritakan di tempat ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti kisahnya. Ingat bahwa perumpamaan tentang pukat, masuk sorga, orang bilang, susah Pak begini. Alkitab berkata berkali-kali dengan perumpamaan demi perumpamaan, masuk sorga adalah perkara yang mudah. Gampang Bapak Ibu, gampang sekali masuk surga. Tetapi itu semua cara-caranya sudah diberitakan dalam firman Tuhan. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi manusia masih salah saja dalam tindakannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini saya berdoa, termasuk saya juga mendengar kisah ini, saya juga menyampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian supaya kita berawas-awas. Entah kita sekarang masih ular, entah sekarang kita ikan hias, hanya mencari populer, kesenangan diri pribadi, atau kita binatang yang dilindungi undang-undang, kita punya trademark, kita punya sebuah perlindungan daripada aturan yang bukan dari sorga, tapi itu tidak berguna. Atau Anda sudah menjadi ikan, tapi ikannya masih kecil, belum bisa berkembang.
Atau Bapak Ibu Anda sudah menjadi ikan, Anda sudah dibawa, tapi dalam pilihan terakhir Anda ditemukan cacat. Anda harus menyingkir. Tuhan mengatakan bahwa pembuat kejahatan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan membuat mujizat demi nama Tuhan. Dan Alkitab berkata banyak sekali, banyak mujizat yang dibuat oleh orang ini. Ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal Bapak Ibu, tapi ini harus terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau orang yang setia. Dalam hidup ini banyak sekali kita diperlihatkan banyak orang yang melakukan hal-hal yang sepertinya baik, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang harus Anda kerjakan di muka bumi ini supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah cerita yang menarik Bapak Ibu. Saya akan menggambarkan lagi di tempat ini. Jadi kalau kita melihat, pintar itu anugerah Bapak Ibu. Tidak banyak orang pintar Bapak Ibu. Ya, Anda kalau pintar itu ada anugerah Tuhan. Anak pintar itu anugerah Tuhan. Ini adalah anugerah. Tapi baik dan jujur itu pilihan Bapak Ibu. Pilihan loh. Saya mengatakan ini supaya Anda mengerti, untuk menjadi baik dan jujur itu adalah pilihan dalam hidup ini. Ini dua hal yang penting. Pinter itu anugerah. Nggak ada Bapak Ibu orang jujur itu anugerah. Saya jujur Pak, itu anugerah. Nggak ada Bapak Ibu, itu adalah pilihan hidup. Jadi di sini Anda harus mengerti mana hal-hal yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu yang merupakan anugerah, dan mana yang dalam diri Bapak Ibu itu merupakan pilihan. Nah, jangan dikaitkan anugerah dalam pilihan atau pilihan adalah anugerah. Dalam dua hal ini, pintar, anugerah. Tapi baik dan jujur itu adalah pilihan. Nah, dalam hal ini, kita diminta oleh Tuhan, terutama untuk melakukan dua hal ini dengan tepat. Lakukan segala sesuatu seperti anugerah kita, tetapi dengan cara pilihan kita. Baik ya Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi, lakukan kepintaran itu yang anugerah pada Tuhan, yang Anda bisa, lakukan anugerah itu dengan sekuat tenaga, seperti yang Anda bisa. Tapi caranya dengan cara pilihan yang Anda punya. Nah, dua cara ini, anugerah dan pilihan ini, sangat penting dalam Anda berdampak dalam kerajaan sorga untuk orang Kristen hari-hari ini. Bapak Ibu, anugerah Tuhan buat kita tidak berkesudahan. Tetapi kita selalu punya pilihan. Berpikir jangan berlebihan. Berpikir harus sesuai dengan ukuran iman. Saya sudah katakan tadi. Nah, dari sini Bapak Ibu, dalam peristiwa pemukatan itu, Anda akan belajar dua hal ini. Ada hal-hal yang Anda harus lakukan Bapak Ibu di muka bumi ini. Salah satunya adalah terkait dengan apa yang Anda katakan dalam Amsal. Dalam Amsal 23 ayat 23. Mudah Bapak Ibu. Amsalnya 23 ayat 23. Belilah kebenaran. Kebenaran harus dibeli Bapak Ibu. Dan jangan menjualnya. Ini tidak cuma kebenaran Bapak Ibu. Belilah kebenaran, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi Bapak Ibu di sini Tuhan katakan ada, kita kembali ke sini lagi. Saya hapus ya Bapak Ibu ya. Ayat Amsal 23 ayat 23. Beli kebenaran. 2. Demikian juga dengan hikmat. Didikan.
dan pengertian. Bapak Ibu, ini harus dibeli. Kebenaran itu ada harganya, Bapak Ibu. Jadi jangan dijual. Jangan dijual. Banyak orang menjual kebenaran dan setelah itu dia nggak punya kebenaran lagi. Kebenaran di sini harus dibeli. Nah, dibeli artinya ada tindakan, ada perbuatan, dan itu didapatkannya dengan satu arahan tertentu. Kebenaran harus dibeli, kebenaran bisa dijual, dan kebenaran tidak dapat didapatkan dengan murah. Nggak bisa, dengan gratisan. Kebenaran harus dibeli. Jadi harus ada korban yang Anda tukar dengan kebenaran. Demikian juga dengan hikmat. Ini 4 halnya harus dibeli, Bapak Ibu. Hikmat itu harus dikeluarkan uang untuk membelinya. Didikan dan pengertian. Oleh karena itu, 4 hal ini merupakan satu hal yang Tuhan mau kita tidak mudah untuk menjualnya. Memang kalau menjual, kita bisa mendapatkan untung, Bapak Ibu di sini. Bisa, dijual dapat untung, dapat uang. Tapi uang itu tidak akan bertahan lama. Nah, ambil kertas Anda, tulislah ini, kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian, supaya engkau yakin dalam hidupmu sekarang, engkau menjadi orang yang benar, berhikmat, penuh didikan, dan pengertian. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa mengambil satu simpulan. Kita akan kembali lagi ke Tuhan meminta umatnya untuk tekun hari-hari ini di dalam segala fenomena yang Anda alami. Ini yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Anda sedang bekerja di kantor, Anda sedang bekerja di toko, Anda sedang bekerja di tempat Anda beraktivitas. Alkitab berkata bahwa dunia, kesempatan yang dunia berikan, sepertinya luas, sepertinya maju, sepertinya besar, tetapi itu akan semakin menutup cara kita untuk ikut Tuhan. Dunia memberikan anugerah supaya kita bisa bertindak seakan-akan bahwa kita ini ada nilainya. Bapak Ibu, Anda merasa bahwa dunia sekarang sedang mencari titik untuk melemahkan kita. Memang kita di muka bumi ini hidup, tapi kita hidup tidak hanya di muka bumi ini. Bapak Ibu, ini bagus, Bapak Ibu bisa ambil. Dunia sedang mencepit kita. Kita memang ada di dunia, tetapi sebetulnya kita tidak tinggal di muka bumi ini. Oleh karena itu, hari ini Anda harus berdoa, Anda harus menjadi alat Tuhan, supaya engkau bisa dipakai dalam situasi ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, berkenaan dengan ini, saya akan mengatakan bahwa mencari kerajaan sorga sebetulnya mudah, asalkan caranya sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ikan dalam kerajaan sorga ini, kita teringat dengan apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita, bahwa kita harus terus berpaut kepada panggilannya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi demikianlah saya sudah sampaikan. Cerita ini tidak ada panjang lebar supaya Anda bisa fokus mengenai apa yang Anda harus tekuni. Bapak Ibu, sambil Anda bekerja, jangan lupa Anda harus mengerjakan panggilan dalam hidup ini, karena satu hari nanti, entah cepat, entah terlambat, atau lebih lama dari sekarang, tapi pasti terjadi bahwa Tuhan akan menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu nyata kepada para pemirsa di channel ini, dan Tuhan mengerjakan bagi kami segala hal yang penting untuk kami lakukan ke depan. Kami perlu pertolongan Roh Kudus, Allah yang perkasa, yang buat kami sadar untuk kami melakukan ini karena cinta kami kepada Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari hidup menguasai setiap lengan kami, pikiran kami, kaki kami, pekerjaan kami, dan seluruh hidup kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Anugerah-Mu dalam hidup kami adalah yang terindah. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu yang sempurna dari sekarang sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.